Halo, welcome, dan selamat datang kembali di tutorial bersama saya Eldi Munggaran di www.hippislokal.com. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengoptimalkan website. Mengoptimalkan website apaan tuh? Jadi mengoptimalkan website ini adalah cara untuk mendapatkan uang. Bukan. Caranya untuk mengoptimalkan website. Kalau ada orang yang mau mengoptimalkan website, nanti dia akan bayar ke kita. Jadi kita dapat duit. Nah, itu juga bisa sih. Soal duit-duitan nanti kita ngomong belakangan ya. Kita akan bicarakan tips dan trik ke arah situ. So, bagaimana caranya mengoptimalkan website? Oke, pertama kita harus punya target websitenya. Bisa website kita sendiri atau website orang lain yang pengen kita optimalkan. So, kalau kita mau mengoptimalkan website, apa sih artinya mengoptimalkan? So, mengoptimalkan itu yang saya ketahui berdasarkan speed. Jadi ada website yang dibuka kebukaannya sedetik, ada yang 2 detik, ada yang 5 detik, ada yang 10 detik, atau mungkin time out kan, itu yang jelek banget. Atau mungkin lagi down situsnya. So, semakin cepat website dibuka, maka akan semakin bagus, prosesnya akan semakin cepat. Beberapa kriteria website yang cepat, yang pertama memiliki gambar yang dikompres, dan yang kedua adalah skrip-skripnya juga dikompres, dan yang ketiga skrip-skrip yang tidak digunakan dibuang-buangin. Tapi bagaimana caranya kalau saya punya website yang udah banyak skrip-skripnya, udah banyak HTML-nya, terus mau kita optimalkan, bagaimana caranya supaya kita mengoptimalkannya dengan baik? Masa saya harus pilih satu, CSS yang ini, HTML yang ini, image yang ini, gimana caranya? Terus walaupun saya udah tahu mana skrip yang benar, gimana tahunya kalau misalkan ini tuh bener-bener file yang benar? Nah, saya akan menjelaskan di sini bagaimana caranya. Pertama-tama saya akan mengecilkan gambar saya dulu, oke? Kecil kamu sekarang, dan saya akan pindahkan ke sini. Oke, pertama kamu buka Google ya, terus kamu ketik di sini Page Speed Insight. Oke, nanti kamu akan muncul yang nomor 1 ini, Page Speed Insight. Kamu buka. Ini kalau dibuka otomatis sesuai dengan tempat tinggal kamu. Kalau kamu tinggal di Amerika, ini akan jadi EN, English. Sementara kalau saya tinggal di Indonesia, ini menjadi ID. Oke, tinggal diganti aja ID atau EN kalau kamu nggak suka pakai bahasa Indonesia. Oke, saya akan mencoba untuk mengaudit website saya sendiri, yakni hippislokal.com, situs yang baru saya buat. Oke, saya akan masukkan ke sini, copy paste, kemudian saya analisis. Tunggu sebentar, robot-robotnya akan menganalisis sejumlah filenya. Jadi kalau misalkan websitenya besar ya lama, jadi sabar aja menunggu ya. Ngopi dulu kek. Setelah keluar maka tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini akan keluar tampilan previewnya, baik yang seluler berupa ponsel, tab atau desktop. Di sini kelihatan bahwa 32%, juga ada 39%. Kadang-kadang hasilnya bisa berbeda-beda ya di setiap audit. So, intinya ini adalah saran yang diberikan Google, butuh perbaikan. Tampilkan cara mengkompresi sumber daya. Ini yang saya sebut bagaimana caranya menghemat. Jadi, apa aja yang perlu dikurangin? Pertama nih, JS Composer, third-party min.js, ini bisa kita kompres. Dan bagaimana caranya? Ini kita tinggal klik kanan, aktifkan kompresi. Jadi enable compression. Sebetulnya saya kurang suka untuk menggunakan bahasa ini. Saya kadang-kadang kalau kita search artikel yang berbau itu, jadi nggak ada bahasa Inggrisnya. So, lebih baik kalau kamu mengulang pencarian menggunakan bahasa Inggris. Tapi oke lah, karena udah di bahasa Indonesia, saya lanjutkan aja. Oke, enable compression itu maksudnya apa? Pertama, dia harus menggunakan enable compression, menggunakan tools-tools seperti ini. Kalau Apache menggunakan mode deflate. Kalau Nginx menggunakan engine bla bla bla. Ini silahkan dibaca-baca saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa melihat juga apa yang sebaiknya diperbaiki. Jadi ada yang butuh perbaikan, ada yang sebaiknya diperbaiki. Dan ada juga aturan yang telah lulus. Jadi yang lulus itu apa nih? Jadi halaman saya tidak memiliki landing page yang di forward. Oke, dan di sini saya berikan tips ya bahwa kita bisa mengunduh atau mendownload sumber daya gambar CSS. Jadi semua yang udah disebutkan di sini ya, nggak semua sih, beberapa aja itu sudah dikerjakan sama si Google. Oke, sumber daya gambar saya klik, kemudian itu di download. Oi, cepetan dong. Nah, saya save. Kemudian kalau di open, ini akan menjadi seperti ini. Oke, ada CSS-nya. Ini CSS, rupa-rupa CSS yang sudah dioptimalkan oleh si Google. Dan ini image, gambar-gambar yang sudah dioptimalkan di Google.
Dan tambahan lagi, ini adalah JS yang sudah dioptimalkan oleh Google. Kita tinggal replace aja file-filenya. Tapi pikirannya, ini CSS-nya ada di mana? Ini image-nya ada di mana? Ini JS-nya ada di mana? Itu kan bingung kan? Itu semua dicatat dalam manifest. Kalau kita view manifestnya, maka kita bisa lihat di sini. Kalau kamu view-nya pakai Notepad, tampilannya kayak begini ya, nggak jelas. Kamu harus tampilkan jangan pakai Notepad, tapi pakai text editor, misalnya Sublime Text. Jadi kalau kamu buka Sublime Text seperti ini dan dibuka manifestnya, tampilannya jadi rapih ya. Tuh, CSS yang ini, lokasinya di sini. CSS yang ini, lokasinya di sini. Kamu tinggal pakai FTP untuk replace file yang bersangkutan. Di sini pun ada notifikasinya. We only include up to 10 megabytes optimized content. Jadi kalau ada konten yang di atas 10 megabyte, dia nggak bisa. Ya tahu diri dong, udah mau dioptimalisasi, masa masih pengen juga yang gede-gede. Well, kalau ada di atas 10 mega dia akan kasih tahu ya mana yang harus dioptimalisasi. Lagian gambar 10 mega jadi preview. Well, gimana optimalisasinya itu ya? Apaan tuh? Segede-gedenya gambar wallpaper yang dinamis yang kayak apa namanya, ada retina display paling cuma 3 mega. Jarang saya lihat file gambar jadi wallpaper ukurannya 10 mega. Wow, itu amazing sekali kalau ada ya. Kabarin saya. Oke guys, begitulah sekian tutorial dahsyat dari saya ya. Oh iya, tips dan trik ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu website ini ya. Jadi kita bisa pura-pura datang ke teman kita ya. Men, gua tahu gimana caranya mengoptimalisasi website lo. Bayar gua dong, bayar gua 100.000 kek, berapa 200.000 kek. Nanti gua kasih tahu mana script yang butuh dioptimalisasi dan akan gua kirimkan sampel scriptnya. Padahal ketika kita tinggal ke website ini, kita masukkannya, terus kita download di sini, terus dapatlah file-file ini, terus kita kasih ke dia. Ini hasil research gue nih, mana duitnya, bayar. Nah, dia akan bilang, wah hebat lu hasil kerja lu udah mengecek semua file-file ini, dan file-file ini, dan lain-lain. Padahal ini semua cuma tools Google. Hahaha. Dan tau nggak, sebetulnya di internet tuh banyak yang bisnisnya kayak begitu, cuma orang nggak tahu. Jangan bilang-bilang ya, nanti saya digerbek masa dan digerbek Hansip. Oke guys, sekian begitu tutorial dari saya. See you next time di tutorial-tutorial yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. See you next time. Bye!